Terlihat, Simin yang mengetahui kalau Chang'e telah kabur mengatakan kepada Suyu agar tidak mengejarnya, karena ia mengetahui kalau Chang'e merupakan orang yang sangat keras dan sangat tidak mungkin memaksanya untuk tetap berada di sana. Terlihat, sang kaisar, Xin, dan Sun membahas mengenai rencana mereka untuk mengalahkan negara Tang. Ternyata sang kaisar berniat ingin berpura-pura berdamai dengan negara Tang. Dan di saat ia dan Simin membahas masalah perdamaian tersebut, ia meminta kepada mereka berdua untuk menyiapkan pemanah jitu yang hebat karena ia berencana membunuh Simin esok hari. Terlihat, Chang'e yang bersembunyi di sana merasa terkejut dengan semua perkataan dari sang kaisar. Di saat sang kaisar dan Xin pergi, Chang'e dengan cepat menemui Sun dan berusaha memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut karena Sun telah berjanji tidak akan menyerang negara Tang. Lalu Sun mengatakan kalau semuanya ini perintah dari sang kaisar dan bagaimana mungkin ia menolak permintaan tersebut. Merasa Sun telah membohonginya, Chang'e mengatakan kalau ia tak mau lagi bertemu dengannya. Di saat Chang'e yang hendak pergi, Sun tiba-tiba meminta pasukannya untuk mengikat Chang'e dan menahannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat pasukan negara Tang dan pasukan negara Asuna kembali bertemu di tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Di sana Simin dan Kaisar Negara Asuna melakukan pertemuan untuk membahas mengenai perdamaian antara mereka. Sesaat, Simin meminta pasukannya untuk membebaskan Sili sebagai tanda kalau saat ini negara Tang telah beraliansi dengan negara Asuna. Terlihat pasukan pemanah jitu yang telah dipimpin oleh Sun telah bersiap untuk melakukan aksinya. Namun tiba-tiba, Sun mendapatkan informasi kalau Chang'e telah kabur. Dengan cepat, Sun meninggalkan barisannya dan pergi mencari keberadaan Chang'e saat ini. Ternyata Chang'e menyamar menjadi pasukan negara Asuna dan berniat untuk menggagalkan semua rencana sang kaisar yang berniat membunuh Simin. Siapa sangka, Chang'e tiba-tiba melepaskan anak panahnya dan mengenai gelas yang digunakan oleh Simin. Melihat hal tersebut, dengan cepat pasukan negara Tang berusaha melindungi Simin dari semua penembak jitu yang berada di sana. Terlihat Chang'e kini ditangkap oleh pasukan negara Asuna atas tindakan yang telah ia lakukan. Merasa ada yang tidak beres, Kaisar Asuna menghentikan rencananya dan mencoba untuk membantah semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Kalau sangat tidak mungkin ia melakukan hal kotor seperti itu. Lalu penasihat Simin mengatakan hanya ada satu cara untuk mempercayai semua perkataan tersebut, yang dimana sang kaisar harus memerintahkan semua pasukannya untuk mundur sejauh 90 km. Dan sang kaisar baru boleh pergi jika pasukannya telah memenuhi syarat itu. Kaisar Asuna yang sudah terpojok mau tidak mau menuruti semua permintaan darinya dan memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Namun di tengah perjalanan, terlihat salah satu petinggi negara Asuna yang bernama Xiaobi mencoba menghasut semua pasukan di sana untuk melanggar perintah dari sang kaisar karena ia menganggap sangat memalukan jika mereka pulang dengan tangan kosong, apalagi mereka telah mengerahkan pasukan yang begitu banyak untuk menyerang negara Tang. Tentu saja perkataan darinya membuat semua pasukan negara Asuna menjadi dilema, bahkan Xin hampir termakan oleh hasutannya. Di saat Xiaobi yang hendak pergi, hal yang tak disangka pun terjadi. Sun langsung melancarkan anak panah miliknya hingga membuatnya tewas di sana. Lalu ia pun mengatakan kepada semua pasukan elang untuk membunuh siapa saja yang berani menentang perintah dari sang kaisar. Singkat cerita, Kaisar Negara Asuna telah kembali dan ia meminta pasukannya untuk membawa Chang'e ke hadapannya. Namun di sini, Chang'e sengaja memakai pakaian pasukan serigala dengan tujuan ingin melindungi pasukan elang agar tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dan mengatakan kalau ia merupakan pasukan elit. Dan ia pun mengatakan kalau ia berada di pasukan serigala, anak buah dari Xin. Lalu, Xin mencoba membantah semua perkataan dari Chang'e yang ia anggap telah memfitnahnya. Ia pun langsung menampar Chang'e karena merasa kesal. Tak lama kemudian, terlihat Sili menemui mereka dan mengatakan kepada sang kaisar kalau Xiaobi tidak menaati perintah darinya dan mencoba untuk melakukan pemberontakan. Namun tindakan Xiaobi berhasil dihentikan oleh Sun yang membunuhnya saat itu. Tentu saja sang kaisar sangat berterima kasih atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Sun dan akan memberikan hadiah apa saja yang diinginkan oleh Sun.
Lalu, Sun meminta sang kaisar untuk tidak membunuh Chang'e, dan ia meyakinkan sang kaisar kalau Chang'e merupakan pria yang hebat dan setia kepadanya, meskipun saat itu ia telah gagal melakukan tugasnya. Terlihat, sang kaisar mengiyakan permintaan dari Sun, karena ia telah berjanji akan mengabulkan semua keinginannya. Sun dan beberapa pasukannya menyadari kalau Chang'e telah menyelamatkan mereka. Namun mereka juga cemas terhadap Chang'e, karena saat ini Chang'e berada bersama pasukan serigala, yang dimana Sin tidak akan segan-segan membunuh siapa saja yang telah mempermalukannya. Tak disangka, pembicaraan mereka didengar oleh Sin. Di sini, Sin mulai curiga kalau Chang'e merupakan salah satu pasukan elang milik Sun yang berusaha memfitnahnya. Di lain tempat, Simin merasa penasaran dengan orang yang telah memanah gelasnya saat itu, dan ia ingin mengetahui apakah orang itu berniat membunuhnya atau menyelamatkannya. Ia pun meminta para penasehatnya untuk memberikan masukan kepadanya. Lalu Tuan Wei mengatakan sebelum Chang'e kabur, Chang'e memberitahu Suyu kalau ia akan pergi ke negara Asuna. Sesaat, Simin mencurigai kalau orang yang telah melakukan itu adalah Chang'e. Sesaat, Sun yang baru saja tiba di negara Asuna mengatakan kepada pasukannya kalau saat ini Chang'e ditangkap oleh pasukan serigala. Mimi yang mendengarkan hal tersebut merasa sangat panik dan berniat ingin menolong Chang'e. Namun, Mujin mencoba untuk melarangnya karena ia menganggap Mimi tidak mungkin bisa menyelamatkannya. Singkatnya, terlihat Sun bersiap untuk pergi ke istana Asuna dan berniat meminta sang kaisar untuk mengizinkannya bertarung dengan Sin pada saat acara pesta rakyat yang akan diselenggarakan 3 hari lagi, karena hanya itu cara satu-satunya untuk menyelamatkan Chang'e saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Mujin yang berada di sana berusaha melarangnya, namun tindakannya hanyalah sia-sia, dan mau tidak mau, Mujin membiarkannya untuk pergi. Di saat Sun yang hendak pergi, tiba-tiba Mimi menemuinya dan ingin ikut menyelamatkan Chang'e. Mimi juga membawakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh Chang'e saat ini. Dengan berat hati, Sun mengizinkannya untuk pergi bersamanya. Di lain sisi, Sin mendapatkan info dari pasukannya kalau Chang'e adalah orang yang telah diselamatkan oleh Sun waktu dulu saat berada di kota Yuzhou. Di sini, Sin menyadari kalau ada sesuatu hal antara mereka berdua, dan pantas saja Sun selalu berusaha menolongnya. Singkat cerita, Sin mencoba menginterogasi Chang'e untuk mengetahui hubungan antara Chang'e dengan Sun. Namun Chang'e tetap saja mengatakan kalau ia merupakan pasukan serigala dan tidak mengenal Sun sama sekali. Sin yang mengetahui Chang'e telah berbohong langsung menarik anak panah miliknya dan berniat membunuhnya. Namun sesaat, Sun tiba-tiba berada di sana dan berhasil menghentikan tindakan dari Sin. Di saat Sun yang hendak membawa Chang'e pergi, tiba-tiba Sin mengatakan kalau saat ini Chang'e merupakan budaknya, dan Sun tidak memiliki hak untuk membawa budak miliknya. Sesaat, Sin meminta salah satu pasukannya untuk meletakkan apel di kepala Chang'e dan mengatakan kalau Sun ingin Chang'e bebas, maka ia harus bertanding melawannya untuk menembak apel itu sebanyak 3 kali. Tanpa berpikir panjang, Sun langsung menerima tantangan tersebut dan pertandingan antara mereka pun dimulai. Terlihat mereka berhasil mengenai 2 apel di sana. Namun di saat apel yang ketiga, tiba-tiba pasukan Sin meletakkan apel yang begitu kecil. Tentu saja hal tersebut membahayakan nyawa Chang'e. Sun kembali teringat masa lalunya yang selalu bertarung dengan Sin. Singkatnya, Sun yang tak punya pilihan lain mau tidak mau melanjutkan pertandingan tersebut. Namun ia menyadari kalau Sin ingin berbuat curang dan mengarahkan anak panahnya ke tubuh Chang'e. Dengan cepat, Sun menarik anak panah miliknya yang membuat anak panah dari Sin tidak mengenai tubuh Chang'e.
Melihat Chang'e yang terluka gara-gara anak panah milik Xin, tentu saja hal tersebut membuat Sun sangat marah dan langsung memukulnya di sana. Tak lama kemudian, Si Li menemui mereka dan mengatakan kepada Sun kalau saat ini sang kaisar ingin bertemu dengannya. Di saat Sun yang hendak membawa Chang'e, tiba-tiba Xin berkata kalau pertandingan ini belum ada pemenangnya, karena salah satu dari mereka tidak ada yang berhasil mengenai apel tersebut. Sesaat, Chang'e meminta Sun untuk segera menemui sang kaisar dan mengatakan kalau ia akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Sun pergi dari sana. Singkatnya, terlihat Chang'e dan Mimi kembali bertemu. Di sana Chang'e merasa heran kenapa Mimi bisa berada di sana. Lalu Mimi mengatakan kalau ia pergi bersama Sun untuk menyelamatkannya. Namun keberadaan Mimi saat ini diketahui oleh Xin. Di lain sisi, sang kaisar dan Sun membahas mengenai pesta rakyat yang akan mereka selenggarakan nantinya. Di sana Sun mengatakan kalau ia ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Tak lama kemudian, terlihat salah satu pasukan negara Asuna menemui mereka dan mengatakan kalau mereka telah berhasil menangkap Lo Yi, yang merupakan jenderal negara Tang di masa pemerintahan ayah Chang'e, yaitu Jian Cheng. Di sini, Sun merasa heran kenapa mereka bisa menangkap Lo Yi, yang dimana Sun mengetahui kalau sang kaisar selalu gagal mengalahkannya, dan bagaimana bisa Lu Yi saat ini menjadi tahanan negara Asuna. Ternyata di saat pemerintahan Simin, Lu Yi melarikan diri dari negara Tang dan memasuki daerah padang rumput yang merupakan wilayah negara Asuna. Tentu saja sang kaisar yang mengetahui Lu Yi berada di wilayahnya langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya saat itu. Singkatnya, Sun melihat seorang perempuan yang selalu memandanginya, dan perempuan tersebut bernama Ayer. Sedikit info, Ayer merupakan orang yang telah merawat Sun dari kecil, di saat kedua orang tua kandung Sun telah tiada, dan bisa dikatakan perempuan itu adalah ibu angkat darinya. Namun di sini, Sun tidak mengatakan apa-apa dan malah pergi dari sana. Di lain sisi, di saat Chang'e dan Mimi yang hendak pergi, mereka melihat Xin yang telah menunggunya di luar. Ternyata, sebelum Mimi berada bersama pasukan elang, Mimi merupakan budak dari pasukan serigala yang dimiliki oleh Xin. Singkat cerita, di saat Chang'e yang sedang bekerja, ia sesaat merasa terkejut melihat Jenderal Lu Yi yang merupakan jenderal negara Tang di masa kepemimpinan ayahnya kini ditahan oleh pasukan negara Asuna. Di malam harinya terlihat seseorang pengikut setia dari Jenderal Lu Yi yang bernama Lu Si berniat untuk menyelamatkannya di sana. Chang'e yang merasa penasaran dengan diam-diam menemui Lu Yi, lalu tiba-tiba Lu Si menangkapnya. Sesaat, Jenderal Lu Yi yang menyadari kalau orang itu adalah Chang'e langsung memberikan hormat kepadanya dan menyuruh Lu Si untuk segera melepaskannya. Di sana Chang'e mengatakan kalau ia berniat menyelamatkannya dan mencari cara agar bisa membawanya keluar dari negara Asuna. Ia pun meminta Lu Si untuk pergi sementara, sampai di mana ia akan menghubunginya kembali, karena saat ini sangat berbahaya jika ada yang melihatnya di sana. Sebelum Chang'e pergi, ia memberikan obat kepada Lu Yi. Namun apesnya, Chang'e yang hendak kembali ke tempatnya tiba-tiba bertemu dengan pasukan di sana.